Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'al Abrar, NIM 0519104882, jurusan S1 Ilmu Hukum UT Padang. Baiklah, di sini saya bertindak sebagai kuasa hukum Tuan Andi. Jadi berdasarkan penelaahan kami terhadap fakta-fakta kasus yang disampaikan terkait perjanjian jual beli tanah dengan Tuan Budi, bersama ini kami sampaikan kesimpulan hukum sebagai berikut. Yang pertama, identitas para pihak, yaitu satu pihak penjual atau kreditur yang bernama Tuan Andi, dan selanjutnya pihak pembeli atau debitur yang bernama Tuan Budi. Ringkasan fakta kasus. Adapun ringkasan fakta kasus yaitu yang pertama, pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi dan Tuan Budi telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Yang kedua, disepakati pembayaran dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayar Tuan Budi pada saat penandatanganan perjanjian. Selanjutnya, tahap kedua, pelunasan sebesar 700 juta rupiah disepakati paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu selambat-lambatnya tanggal 15 April 2023. Yang ketiga, kewajiban Tuan Andi sebagai penjual adalah menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama setelah pembayaran lunas. Yang keempat, hingga 6 bulan setelah perjanjian atau sekitar tanggal 15 Juli 2023, Tuan Budi belum melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. Yang kelima, Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada Tuan Budi, namun tidak diindahkan. Yang keenam, Tuan Budi beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Yang ketujuh, Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Yang ketiga, analisis hukum. Adapun poin pertama yaitu keabsahan perjanjian. Perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak akan suatu hal tertentu, yaitu objek tanah dan sebab yang halal. Oleh karena itu, perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata. Adapun poin kedua, terjadinya wan prestasi atau cedera janji. Berdasarkan fakta, Tuan Budi memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran tahap kedua, yaitu sebesar 700 juta rupiah selambat-lambatnya tanggal 15 April 2023. Hingga 6 bulan setelah perjanjian atau melebihi batas waktu yang disepakati, Tuan Budi belum memenuhi kewajiban pelunasan tersebut. Tuan Andi telah melakukan peringatan secara patut melalui 2 kali surat somasi, yang merupakan bentuk pernyataan lalai atau wan prestasi sesuai pasal 1238 KUHP Perdata. Alasan Tuan Budi yang belum mendapatkan pinjaman dari bank tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure atau keadaan memaksa yang dapat membebaskannya dari kewajiban, melainkan merupakan resiko yang menjadi tanggung jawab
sendiri sebagai pembeli. Dengan demikian, Tuan Budi secara sah meyakinkan telah melakukan wan prestasi atau cedera janji atas perjanjian jual beli tanah tersebut. Yang ketiga, hak Tuan Andi akibat wan prestasi. Berdasarkan pasal 1267 KUHP Perdata, pihak yang dirugikan karena wan prestasi memiliki hak untuk memilih salah satu opsi sebagai berikut. Yang pertama, menuntut pemenuhan perjanjian. Tuan Budi melunasi sisa pembayaran dan disertai ganti rugi. Yang kedua, menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Yang ketiga, menuntut ganti rugi saja. Selain itu, berdasarkan pasal 1243 KUHP Perdata, Tuan Andi berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan oleh Tuan Budi. Kerugian yang dialami Tuan Andi antara lain adalah tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain, potensi kehilangan keuntungan dari kenaikan harga tanah, serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan, misalnya biaya somasi. Baiklah, adapun kesimpulan pada surat kesimpulan hukum ini yaitu berdasarkan analisis hukum dapat disimpulkan bahwa Tuan Budi telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Akibat wan prestasi tersebut, Tuan Andi sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya. Adapun rekomendasi tindakan hukum untuk mengingat somasi yang telah dikirimkan tidak diindahkan oleh Tuan Budi, kami merekomendasikan Tuan Andi untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Gugatan tersebut dapat memohon kepada majelis hakim untuk pertama, menyatakan Tuan Budi telah melakukan wan prestasi. Yang kedua, memerintahkan Tuan Budi untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah dan membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Tuan Andi, atau secara alternatif menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum dan memerintahkan Tuan Budi untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Tuan Andi. Yang ketiga, menyatakan uang muka atau DP sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan Tuan Budi menjadi hak Tuan Andi sebagai bagian dari ganti rugi. Yang keempat, menyatakan bahwa tanah objek perjanjian tetap menjadi hak milik sah Tuan Andi. Yang kelima, membebankan seluruh biaya perkara kepada Tuan Budi. Baiklah, sekian kesimpulan hukum yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai kuasa hukum Tuan Andi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sebagai bahan pertimbangan untuk Tuan Andi dalam mengambil langkah hukum selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.